sebenarnya mau bunuh kamu. Tapi kamu daripada saya bunuh, lebih baik kamu keluar aja lah dari kampung ini. Akhirnya saya keluar dari kampung itu dan saya mencari ya tempat untuk tinggal. Saya itu dilahirkan dari keluarga yang ya mungkin waktu itu saya belum puji Tuhan ya, mungkin saya alhamdulillah ya pulang di kota kecil Kebumen gitu ya. Jadi ayah saya kan seorang pejabat di pemerintahan gitu ya, di instansi pemerintahan. Kalau sekarang di Dishub di kota Kebumen, sebenarnya mau bunuh kamu. Tapi kamu daripada saya bunuh, lebih baik kamu keluar aja lah dari kampung ini. Akhirnya saya keluar dari kampung itu dan saya mencari ya tempat untuk tinggal. Saya dari kecil sebenarnya dididik untuk mengaji gitu ya. Saya mengaji, pokoknya kalau sekarang mungkin ya masjid, tapi kalau dulu kan sepertinya cuma langgar gitu ya, atau mungkin surau seperti itu ya Pak. Jadi saya mengaji, saya tahu gitu bacaan-bacaan, dan saya pun sholat, saya pun rajin melakukan sholat. Nah disitulah saya berpikir, saya ingat gitu, ibu saya pun memberi nama saya juga ya sangat Islami gitu ya. Soalnya katanya kalau ibu saya itu menginginkan bahwa saya itu nanti besar untuk menjadi seorang pokoknya tokoh agama lah gitu, untuk mungkin guru agama gitu ya. Ya, tapi saya berpikir saya mau ke rumah kakak saya yang di Jogja itu, yang nomor 1 itu. Dia pun seorang yang pokoknya yang ilmunya tinggi gitu. Dia punya guru yang luar biasa ya waktu itu gitu bagi kami gitu. Saya dengar ceritanya, jadi si guru spiritual kakak saya itu seorang kiai, dia yang ya kalau menurut ceritanya, saya sih tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Katanya guru spiritualnya itu dia bisa melakukan sholat itu di atas pohon, katanya di atas pohon besar yang hanya di ranting yang katanya sebesar jari kita, katanya. Berdoa, Tuhan tolong gitu. Dia sebutkan nama si bapak ini dan orang-orang yang pernah menganiaya saya, karena dia kan siapa namanya, dia tanya. Pokoknya berkati dia dan ampuni dia. Saya stop. Jangan teruskan doa ini. Ini orang menyakiti saya. Enak banget. Dia sudah menghina saya, sudah berusaha membunuh saya, sudah pokoknya ya menginjak-injak harga diri saya, kok untuk diberkati. Saya enggak mau saya. Akhirnya saya saya menjauh dari kakak saya. Saya merenung aja. Saya merenung. Sambil marah, ya bingung, ya jengkel, pokoknya campur aduk waktu itu. Terus ya gitu, kok saya perhatikan kakak dan suaminya gitu, suami kakak saya itu dan keponakan-keponakannya sering nyanyi-nyanyi gitu, lagu-lagu gereja gitu. Ya buat saya asing gitu, apa-apaan gitu lagu-lagu seperti itu. Ada ya ada tepuk tangan juga gitu. Ya buat saya mungkin kalau sekarang apa seperti itu gitu. Ya kalau buat saya mah aneh gitu. Loh, tadi kayaknya saya seperti punya beban yang berat sekali, mungkinlah kalaulah boleh diistilahkan mungkin 1 kintal lah beban saya. Tapi setelah saya amin, berdoa seperti itu, kok
ringan gitu. Saya merasa ringan saja gitu. Nah, disitulah saya mulai penasaran gitu. Ini ajaran apa ini? Gitu. Ini ajaran apa? Kok mengampuni, mengasihi gitu. Kalau menurut keyakinan saya dulu, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan gitu. Kalau dulu keyakinan saya gitu ya. Ini kok kita mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti kita gitu. Saya merenung saja. Saya merenung gitu. Apa ini Tuhan yang selama ini saya cari apa ya? Gitu. Tentang kok ya mengasihi gitu. Terus ada suara wibawa sekali. Suara seorang pria dewasa lah gitu. Seperti dari atas saya gitu mungkin. Ya mungkin suara itu dari langit lah. Suara seperti ini. Kalau tidak ada dia, kamu sudah mati. Saya melihat jadi seperti kristal gitu. Tapi yang saya lihat ya seperti Tuhan Yesus itu. Tapi seperti kristal, tetapi memunggungi saya. Memunggungi saya. Dan ya akhirnya saya terbangun dan saya merenung gitu. Oh ya, memang kejadian demi kejadian. Ya kalau saya pikirkan, memang saya sudah mati, saya sudah dibunuh. Tapi karena ada perlindungan Tuhan Yesus saja, saya masih tetap hidup. Gitu. Darah Yesus sungguh penuh kuasa. Dan saya mengalaminya itu. Bukan kata orang, tapi saya mengalaminya. Bahwa darah Yesus itu memang penuh kuasa. Berkuasa Tuhan Yesus Kristus kita. Tidak ada yang mampu menghalangi kuasa Tuhan kita yang terus bekerja. Sekalipun mereka diiming-imingi dengan hal-hal yang menyenangkan jiwa, roh mereka, tubuh mereka saja. Namun saudara-saudara, Tuhan yang akan menyelamatkan jiwa dan roh kita. Itulah pilihan mereka. Sekalipun mereka diancam tubuh mereka untuk dibunuh, namun mereka tidak bergeming karena mereka tahu bahwa orang hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak mungkin membunuh jiwa dan roh, karena itu adalah kuasa Tuhan. Saudaraku, berkali-kali pesaksi ini coba untuk diracuni, coba untuk diguna-gunai, namun dia tetap terus lolos karena disertai oleh Tuhan. Mengingat akan semua hal itu, maka dia menyatakan diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong dan perlindungan dia yang sejati. Bagaimana kisah ini selanjutnya? Silakan saudara ikuti kesaksian berikut ini selengkapnya. Selamat menyaksikan. Haleluya. Yesus berkati, shalom. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya ingin dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan bahwa Kristus Yesus adalah Allah yang baik, Allah yang sungguh nyata di dalam kehidupan saya, dan banyak hal-hal yang ajaib yang Allah kerjakan di dalam pengalaman kehidupan kerohanian saya. Saya mau memulai kisah perjalanan hidup saya, bagaimana saya mengenal Kristus Yesus. Saya itu dilahirkan dari keluarga yang boleh dibilang berkecukupan, ya. Waktu mungkin dari saya lahir, saya anak ke-11 dari 11 bersaudara, yang artinya saya anak bungsu. Dan ya puji Tuhan, ya mungkin waktu itu saya belum puji Tuhan ya, mungkin saya alhamdulillah ya. Dan saya ya ibu saya juga seorang yang cerdas, yang berpendidikan, yang mengasihi keluarganya, dan ayah saya seorang yang bertanggung jawab. Tetapi di saat
usia saya 10 tahun, saya sedang pergi jadi ke rumah kakak gitu ya, ke rumah kakak. Saya biasa kalau liburan kita sering jadi saya betah ikut di rumah kakak saya nomor 1 yang perempuan ini, yang dia pokoknya sepertinya buat saya itu pengganti sosok seorang ibu buat saya gitu. Jadi kakak saya itu pokoknya begitu sayang lah. Jadi mungkin ke adik-adiknya itu memperlakukannya ya seperti ke anaknya sendiri, tidak membedakan gitu. Sumpama dikasih uang, mungkin setiap kakak saya itu baik gitu ya, kalaulah mungkin 100 rupiah ya semuanya 100 rupiah gitu, tidak dibeda-bedakan. Dan begitu kita itu waktu itu dulu sih belum ada handphone ya, jadi dapat telegram katanya, jadi saya pokoknya dan kakak saya harus pulang karena ayah saya sakit keras, dan kita pulang di kota kecil Kebumen gitu ya, kita pulang dan alangkah kagetnya gitu karena tidak tahunya ayah saya itu meninggal, dan karena kecelakaan dengan ibu, dan ada kakak saya yang laki juga ada ikut, dan kakak ipar saya juga suami dari yang kakak saya nomor 1 itu juga ikut gitu. Dan dulu jadi orang tua saya juga membawa ya, jadi punya guru spiritualnya lah gitu ya, kalau boleh dibilang, kalau untuk saat sekarang ini. Jadi waktu itu jadi mengalami kecelakaan, ayah saya meninggal di tempat, dan dengan yang guru spiritualnya itu pun meninggal di tempat. Kalau ibu saya itu sempat koma mungkin beberapa minggu ya di rumah sakit, tapi akhirnya puji Tuhan ibu saya sadar dan pokoknya bisa sehat kembali. Dan disitulah saya mengalami bahwa kehidupan yang sangat drastis gitu. Kita yang tadinya saya anak yang pokoknya boleh dibilang yang pokoknya anak orang terhormat lah gitu di kampung saya, karena kita boleh dibilang kita adalah di kampung yang paling terpandang waktu itu. Dan ya rumah kami juga mungkin yang paling megah, paling besar di kampung itu gitu. Dan kakek dan nenek saya pun ya terkenal orang berada gitu, walaupun lokasinya di tetangga kampung kami gitu. Tetapi kakek dan nenek saya mungkin dari dulu ya, yang pokoknya kepala desa itu ya dari nenek moyang kami gitu semuanya gitu. Jadi disitulah kami yang tadinya hidup berkelimpahan, setelah ayah saya meninggal, kita hidup di dalam keterpurukan. Jadi ayah saya kan seorang pejabat di pemerintahan gitu ya, di instansi pemerintahan. Kalau sekarang di Dishub di kota Kebumen. Nah, disitulah awal dari penderitaan saya gitu. Saya waktu itu ya dalam ya biasanya ingin apa keturutan gitu, asal bilang ke bapak saya, pasti bapak saya akan memberikannya. Dan untuk kehidupan sehari-hari aja saya kasihan melihat ibu saya yang janda itu. Akhirnya ibu saya yang janda itu pokoknya ada barang-barang apa yang bisa dijual. Baik itu mungkin ya kendaraan, sampai pokoknya bahkan ya buat saya paling menyedihkan gitu, sampai waktu itu sempat menjual perabotan rumah hanya untuk kehidupan, untuk makan sehari-hari. Dan lebih menyedihkannya lagi,
rumah kami yang besar itu harus direnovasi, waktu itu sudah pada bocor gitu. Dan ibu saya waktu itu tidak punya untuk merenovasi rumah itu. Ya akhirnya ibu saya, ya sudah, sambil kita nunggu ada rezeki, kita pindah saja katanya. Soalnya takut rumah itu roboh. Ya akhirnya kita pindah, dan di saat pindah rumah, ada gitu rumah tetangga gitu yang bagus waktu itu gitu, tapi dia rumahnya nggak jadi dibangun sama anaknya, dia itu tinggalnya di belakang lah. Kita kontrak yang depan yang bagus itu gitu. Tetapi entah apa yang membuat cucunya dari si yang pemilik rumah itu tiba-tiba sakit dan meninggal. Ya mungkin si bapaknya anak itu tanya ke dukunnya, mungkin ke dukun, katanya karena di situ untuk tumbal gitu dari ibu saya yang memelihara tuyul gitu. Saya ingat gitu, aneh ini disebarin ada kacang hijau kayak gitu di rumah seperti itu, di rumah yang kontrakan kami. Ya mungkin saya sih dengar-dengar katanya kalau disiram kacang hijau itu jadi si tuyulnya jadi nggak cari uang, tapi main kacang hijau itu katanya. Jadi katanya dianggapnya seperti kalau anak kecil seperti kelereng, katanya seperti itu. Dan menyedihkan sekali, kami malam-malam hujan sama si bapaknya si anak itu yang meninggal, kita malam-malam kita diusir pas hujan-hujan. Keluar sekarang, malam ini juga, atau perabotan rumah kalian saya bakar. Akhirnya malam-malam hujan-hujan. Ya kita waktu itu nggak punya kendaraan ya kita. Mungkin ya di kampung juga gelap. Ya akhirnya kita hujan-hujan pakai payung gitu. Saya lihat ibu saya mencari truk gitu untuk pindah rumah. Dan akhirnya ibu saya pindah rumah di rumah temannya ibu saya. Dan ibu saya pindah di sana, dan akhirnya mungkin ada yang tidak cocok atau bagaimana, akhirnya ibu saya pun kita pindah rumah lagi gitu. Pindah rumah lagi, dan mungkin ibu saya juga cari rumah yang lebih murah gitu sewanya. Dan akhirnya kita dari rumah satu ke rumah yang lain, pindah-pindah kita gitu ya. Mungkin cari yang lebih murah atau yang mungkin nyaman tetapi harga yang murah seperti itu. Dan disitulah saya itu mulai remaja. Waktu itu saya usia 18 tahun, tapi ya kakak-kakak saya sudah merantau semuanya. Ya akhirnya tinggal dengan ibu saya hanya saya sendiri. Dan saya itu anak seorang janda miskin yang saya waktu itu remaja, tapi ya saya nggak tahu gitu. Jadi ke saya itu banyak gitu, mungkin anak-anak yang remaja, yang gadis-gadis itu di kampung situ yang suka dengan saya gitu. Salah satunya ada seorang pensiunan anggota polisi yang dari Jakarta pindah di kampung kami gitu. Pokoknya di kampung di daerah Kebumen sana. Akhirnya ya dia punya anak gadis seperti itu ya, waktu itu ya pokoknya menjadi kembang desa lah di situ, dan dianya itu suka dengan saya, dan akhirnya kita menjalin hubungan dengan gadis itu. Tapi ya karena perbedaan ekonomi gitu kan, ya kita hanya
ngontrak di kampung situ, dan ibu saya seorang janda, sedangkan dia kan orang yang boleh dibilang ya orang yang paling terpandang di situ, rumahnya besar. Pokoknya dia memiliki kendaraan gitu. Dan saya dilarang keras untuk berhubungan dengan anak gadisnya. Akhirnya si anak gadis itu ya juga ya berusaha sembunyi-sembunyi gitu berhubungan dengan saya. Dan di saat ya saya pernah juga gitu ya, karena mungkin ya saya berusaha mungkin mengantar itu anak gadis itu, kita habis main gitu, akhirnya saya tangkap, boleh dibilang sama orang tuanya, suruh ayo ke rumah. Dan saya dibawa, saya ditanya, kamu suka dengan anak saya? Ngaca, siapa kamu? Nah, disitulah ya saya juga ya sebenarnya ya sudah mulai mengendur gitu. Tapi ya si anak gadis ini semakin gencar saja gitu. Kalaulah tahu ibu saya sedang tidak ada di rumah, dia akan datang ke rumah. Pokoknya menghampiri saya gitu ya, rumah. Ya saya padahal sudah, janganlah gitu, nanti jadi ribut gitu. Dan ibu saya pun melarang saya untuk berhubungan dengan gadis itu. Pernah juga gitu kepergok sama ibu saya, gadis itu pun diusir. Pergi kamu, jangan datang-datang, jangan ganggu anak saya. Seperti itu. Dan akhirnya mungkin ya waktu itu ya kita saling cinta ya, jadi tetap saja kita hubungan sembunyi-sembunyi gitu. Dan akhirnya si yang bapaknya dari pacar saya itu dulu ya nyuruh seorang preman lah gitu, dari orang dari suku Madura lah gitu ya, pokoknya yang kan terkenal gitu ya dengan waktu dulu kan dengan caroknya ya. Aduh, saya pernah disamperin sama dia. Pokoknya saya lagi di rumah, saya dipanggil keluar dan saya dibawa ke tempat yang sepi. Dia katakan, saya sebenarnya mau bunuh kamu, tapi kamu daripada saya bunuh, lebih baik kamu keluar aja lah dari kampung ini. Akhirnya saya keluar dari kampung itu dan saya mencari ya tempat untuk tinggal. Saya di kakak saya, tapi di Kebumen, tapi di kotanya gitu. Kakak saya buka salon seperti itu, dan kebetulan saya pun waktu itu bersekolah dekat dengan rumah kakak saya itu. Jadi saya ya sebenarnya lebih enak gitu bersekolah ya tinggal di kakak saya yang nomor 3. Tapi ya pikir saya, sudahlah, kita kan hubungan sudah selesai gitu. Akhirnya mungkin kalau saya pulang ya tinggal dengan ibu saya pun sudah aman. Akhirnya saya pulang dan ternyata ya memang orang yang tadinya udah mengancam saya untuk membunuh sudah tidak ada lagi, dan saya merasa nyaman-nyaman saja. Dan akhirnya yang namanya ya remaja gitu ya, kita kan mungkin lagi berbunga-bunganya ya, akhirnya kita tetap masih hubungan lagi gitu, kita sering ketemuan lagi. Akhirnya kecium juga gitu, kecium sama orang tua dari si pacar saya. Akhirnya saya dibawa ke rumahnya juga sama bapaknya si pacar saya itu dulu. Saya sampai jadi golok itu sudah di leher. Pokoknya kalau kamu tidak putusin, saya tebas ini leher kamu. Aduh. Dan saya ngomong, iya Pak, saya akan putuskan Pak.
Tapi ya, terus pokoknya saya berusaha untuk menghindar. Tapi nggak tahu gitu. Ini perempuan terus aja ngejar saya. Akhirnya mungkin si bapaknya juga bingung. Akhirnya dia nyuruh pokoknya seorang preman gitu, katanya sih dari Cirebon yang rambutnya gondrong mungkin sampai sebawah bahu dan tatoan, orangnya gede tinggi. Dipanggillah saya pas lagi di rumah. Saya dibawa juga ke tempat sepi. Dia pun memperlihatkan celurit di pinggangnya, yang terselip di pinggangnya. Dia katakan bahwa saya bunuh, gitu. Seharusnya kamu pokoknya saya bunuh. Tapi kamu itu, saya lihat kamu itu anaknya baik. Kamu itu anaknya baik. Kamu lebih baik, kamu pergi dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Atau saya bunuh. Ya saya bilang, udah, ya sudahlah. Saya kalau gitu, saya pergi saja. Saya pergi. Akhirnya di dalam kebingungan, di dalam kebimbangan gitu ya. Dan ada perasaan ya marah, ya kecewa, ya pokoknya benci dengan dengan orang tuanya si yang mantan pacar saya itu ya dulu, dan dengan kakaknya juga. Pokoknya dia sering berusaha mau membunuh saya gitu. Akhirnya pergilah saya ke Jogja. Ke Jogja. Ya mungkin saya tambahkan bahwa saya pun dari kecil sebenarnya dididik untuk mengaji gitu ya. Saya mengaji, pokoknya kalau sekarang mungkin ya masjid, tapi kalau dulu kan sepertinya cuma langgar gitu ya, atau mungkin surau seperti itu ya Pak. Jadi saya mengaji, saya tahu gitu bacaan-bacaan, dan saya pun sholat, saya pun rajin melakukan sholat. Nah disitulah saya berpikir, saya ingat gitu, ibu saya pun memberi nama saya juga ya sangat Islami gitu ya. Soalnya katanya kalau ibu saya itu menginginkan bahwa saya itu nanti besar untuk menjadi seorang pokoknya tokoh agama lah gitu, untuk mungkin guru agama gitu ya. Ya, tapi saya berpikir saya mau ke rumah kakak saya yang di Jogja itu, yang nomor 1 itu. Dia pun seorang yang pokoknya yang ilmunya tinggi gitu. Dia punya guru yang luar biasa ya waktu itu gitu bagi kami gitu. Saya dengar ceritanya, jadi si guru spiritual kakak saya itu seorang kiai, dia yang ya kalau menurut ceritanya, saya sih tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Katanya guru spiritualnya itu dia bisa melakukan sholat itu di atas pohon, katanya di atas pohon besar yang hanya di ranting yang katanya sebesar jari kita katanya. Dan itu katanya disaksikan orang banyak katanya. Nah, pokoknya dia pokoknya punya ilmu yang kebal lah pokoknya gitu. Nah, disitulah saya datang ke kakak saya. Saya ceritakan masalah saya. Ya waktu itu masalah saya merasa berat sekali dengan hidup saya gitu ya. Mungkin ya saudara-saudara mungkin mengalami bagaimana harus meninggalkan atau putus dengan orang yang dicintai gitu kan. Seperti itu. Saya pun ya pokoknya mungkin kalau dibilang stres saya. Dan saya ceritakan semuanya pada kakak saya. Kakak saya bilang bahwa Mbak, saya panggilnya Mbak ya. Mbak, saya itu mengalami seperti perlakuan seperti ini. Saya itu pokoknya terancam, dan saya pokoknya dihina, saya pokoknya merasa teraniaya lah di sana gitu. Saya ceritakan semuanya, dan
Akhirnya kakak saya dia dengan sabar, dengan bijaksana dia mendengarkan pergumulan saya. Kakak saya yang perempuan. Terus dia mengajak saya berdoa. Ayo, kita berdoa. Terus kakak saya, ya pikir saya berdoa yang untuk hal yang pokoknya yang seperti yang saya inginkan gitu. Dia berdoa, Tuhan tolong gitu. Dia sebutkan nama si bapak ini dan orang-orang yang pernah menganiaya saya karena dia kan siapa namanya, dia tanya. Pokoknya berkati dia dan ampuni dia. Saya stop. Jangan teruskan doa ini. Ini orang menyakiti saya. Enak banget. Dia sudah menghina saya, sudah berusaha membunuh saya, sudah pokoknya ya menginjak-injak harga diri saya kok untuk diberkati. Saya enggak mau saya. Akhirnya saya menyingkir saya menjauh dari kakak saya. Saya merenung aja. Saya merenung. Sambil marah, ya bingung, ya jengkel, pokoknya campur aduk waktu itu. Terus ya gitu. Kok saya perhatikan kakak dan suaminya gitu, suami kakak saya itu dan keponakan sering nyanyi gitu, lagu-lagu gereja gitu. Ya buat saya asing gitu, apa-apaan gitu lagu-lagu seperti itu. Ada tepuk tangan juga gitu. Ya buat saya mungkin kalau sekarang apa seperti itu gitu. Ya kalau buat saya mah aneh gitu. Itu ya pokoknya buat saya suatu agama yang aneh apa ini gitu. Dan pokoknya setiap mereka melakukan itu ya saya menyingkir aja gitu. Dan ada ya pokoknya beberapa hari kemudian, mungkin 3 hari kemudian lah, kakak saya manggil saya lagi. Ayo kita doa. Ya, pikir saya ya udahlah, apa salahnya lah. Ya mungkin daripada saya bengong ngisi waktu aja lah. Saya diajak doa, saya ikut aja. Saya ya doanya gimana? Ya udah kamu cuma ngikutin aja, ngikutin apa yang saya doa. Akhirnya saya ngikutin gitu. Tuhan, pokoknya tolong berkati. Pokoknya dia sebutkan bahwa orang-orang yang sudah menyakiti saya, yang sudah mengecewakan saya, yang sudah menghina saya itu. Saya ikutin aja. Biarinlah. Saya ngikutin aja. Tapi ya mungkin ya nggak terlalu lama sih. Mungkin hanya beberapa menit, mungkin 10 menit. Terus amin. Saya aneh. Sudah merasa, loh, tadi kayaknya saya seperti punya beban yang berat sekali. Mungkinlah kalaulah boleh diistilahkan mungkin 1 kintal lah beban saya. Tapi setelah saya amin, berdoa seperti itu, kok ringan gitu. Saya merasa ringan saja gitu. Nah disitulah saya mulai penasaran gitu. Ini ajaran apa ini? Gitu. Ini ajaran apa? Kok mengampuni, mengasihi gitu. Kalau menurut keyakinan saya dulu, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan gitu. Kalau dulu keyakinan saya gitu ya. Ini kok kita mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti kita gitu. Saya merenung saja. Saya merenung gitu. Apa ini Tuhan yang selama ini saya cari apa ya? Gitu. Tentang kok ya mengasihi gitu.
Ya saya merasa ya diri saya juga ya pokoknya ya waktu itu mungkin tidak begitu saya sadari ya bahwa itu normal saja kalau saya mengumpat dengan orang yang mengumpat gitu, memukul dengan orang yang berusaha memukul saya, mencaci maki, balas caci maki. Ya buat saya ya itu hal-hal yang wajar saja gitu. Kalau kita disakiti ya kita balik menyakiti lagi atau mungkin lebih lagi itu, lebih lagi menyakiti lagi, mungkin bukan mata ganti mata lagi, mungkin mata ganti kepala, ganti gigi, ganti hidung gitu. Nah, disitulah saya mulai merenung gitu. Akhirnya ya saya ya mulai mau ya mendengarkan lah gitu. Kalau mereka nyanyi-nyanyi gitu kok. Ya saya kok ada sukacita gitu ya. Ya padahal kakak saya kehidupannya sederhana sekali gitu dan keponakan-keponakan saya ya kehidupannya sederhana sekali ya untuk makan sehari-hari aja ya cukup lah gitu. Tapi tidak berlebih. Nah, ya seperti ada nyanyi pujian pokoknya happy ya happy ye aku senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam gitu. Kok senang jadi anak Tuhan, kok kayaknya kok ada sukacita gitu, nggak kayak saya yang murung, yang pokoknya merasa bahwa hidup ini nggak ada artinya. Akhirnya mungkin kakak saya ada acara seperti jadi persekutuan lah di rumahnya. Dia panggil seorang hamba Tuhan gitu. Saya ingat kalau nggak salah namanya Pak Wahyu dia. Dia seorang pendeta. Pokoknya ya dia mengajarkan bahwa tentang Kristus. Siapa Kristus itu? Gitu. Bahwa Allah yang telah menjadi manusia. Gitu. Buat saya, ya itulah musyrik gitu. Kok seorang nabi kok dituhan-tuhan kan? Bodoh sekali nih orang, pikir saya. Nah, waktu itu saya boleh dikasih inilah untuk pokoknya pas kebetulan ada kakak saya sih yang laki-laki juga dia yang tadi merantau di Bandung dia tinggal ikut di kakak saya yang di Jogja ini dengan saya gitu. Mungkin kalau kakak saya sih kakak saya yang laki ini nggak terlalu ya dia sepertinya sih ya ngaji ya sholat tetapi tidak begitu seperti saya lah gitu yang pokoknya suka belajar gitulah tentang agama gitu. Nah terus buat saya itu waktu dulu itu suruh ya apa yang ditanyakan ya saya katakan bahwa kalau memang Yesus itu yang kalian sembah Tuhan, di sorga kosong dong waktu itu dong katanya. Siapa yang di sorga? Ya, ini waktu itu buat saya wah ini pertanyaan yang cerdas gitu ya. Tapi ya setelah saya mengenal Kristus ya itu adalah pertanyaan yang sangat buat saya yang sangat ya seperti anak-anak TK aja gitu ya bahwa tidak memahami akan kebesaran Allah. Ya disitulah saya merasa bahwa saya ditegur gitu sama kakak saya. Kamu kalau nanya Mbok yang pokoknya yang baik lah gitu kan. Tapi si Pak Pendeta Wahyu ini ngomong jangan biarin ini anak seperti itu. Saya justru suka dengan anak yang seperti ini. Nanti dia kalau sudah mengenal siapa Kristus, dia ya pokoknya akan menjadi pengikut Kristus yang militan lah gitu, pokoknya yang setia gitu, tidak tergoyahkan imannya. Buat saya sih mungkin waktu itu najis amit-amit gitu ya. Saya mungkin
saya akan mungkin di dalam hati saya seperti itu gitu. Mungkin kalaulah saya itu Pak cuy gitu ya. Tapi ya saya bisa menahan diri. Saya hanya ya tertawa aja mengejek. Nah disitulah saya ya mulai mau membaca Alkitab gitu. Saya gak penasaran juga gitu. Saya membaca Alkitab mungkin waktu itu ya, mungkin kayaknya yang saya baca awalnya malah Perjanjian Baru ya tentang Kristus gitu. Dan saya mulai mengerti sedikit gitu ya. Siapa? Oh, kalau di Injil itu Kristus itu seperti ini. Nah, disitulah saya mulai mulai mau diajak. Kalau kakak saya ada teman gerejanya, ada persekutuan di rumahnya, ya udahlah saya ikut gitu. Saya ikut. Ya walaupun saya mungkin ya mereka nyanyi-nyanyi ya saya diam aja gitu. Saya hanya nonton saja. Ya mereka berdoa juga. Ya mungkin mereka berdoa pikiran saya lagi belayang kemana gitu ya. Ya udah tapi ya saya mulai mau belajar tentang Kristus gitu dan diajari untuk pokoknya bahwa pimpinan Roh Kudus gitu. Dan saya mulai gitulah, mulai mau diajak berdoa gitu, saya maulah gitu sama kakak. Dan saya mulai ya lama-lama saya juga doanya seperti ini gitu ya, bahwa saya kira kalau doanya juga kayak ada hafalannya, sumpama doa makan begini, doa mau tidur begini. Nggak taunya ya apa yang ingin kita sampaikan ya katakan saja kepada Tuhan. Ya lebih buat saya lebih mudah gitu kan. Nah, disitulah saya mulai tenang dan pada ya mungkin sudah lewat beberapa bulan mungkin atau mungkin ya mungkin hampir 1 tahun lah saya tinggal di Jogja. Pikir saya pulang ke Kebumen pasti semuanya sudah selesai lah. Saya sudah selesai. Pokoknya sudah tidak ada ancaman lagi buat saya. Saya pulang di rumah ibu saya gitu ya rumah kontrakan. Nah di situ saya nggak tahu gitu. Saya padahal pulangnya juga sengaja gitu sampai sana itu ya sudah ya jam 7-an malam gitu kan, orang nggak ada yang lihat kita ya. Akhirnya ya saya sudah di rumah, pikir saya udahlah saya mau, pokoknya udah nggak mau sih pokoknya menghubungi perempuan itu lagi, saya sudah nggak. Tapi saya itu nggak tahu, badan saya panas sekali, seperti pokoknya gerah sekali saya. Akhirnya saya sampai ingat gitu, saya sampai buka baju gitu, tapi pokoknya masih gerah saja dan saya gelisah sekali. Akhirnya ya sampai ya tengah malam lah gitu ya, mungkin jam 11-an malam, saya berdoa. Saya sudah mulai bisa berdoa saya. Pokoknya saya berlutut, Tuhan, pokoknya saya mohon pimpinanmu, saya mohon perlindungan dan penjagaanmu, penyertaanmu. Saya pokoknya biar ada ketenangan, biar saya tidak merasa ketakutan. Tolong Tuhan, saya sedang berdoa seperti itu. Tiba-tiba jadi ada yang melempar batu dari kan pas di depan yang rumah ya kontrakan ibu saya itu kebun luas gitu, dilempar batu dan saya kaget juga gitu ya, kaget dan
Ya saya jiwanya saya sih laki-laki banget gitu. Saya jiwanya laki-laki sekali, jadi saya langsung keluar saja. Saya katakan, keluar kamu. Jangan bersembunyi, keluar. Siapa yang melempar ini? Keluar kalau berani. Saya gitu, keluar. Tapi tidak ada apa-apa, tidak ada. Akhirnya, ya sampai ya kita kan ya ibu saya harus mengganti kaca itu yang pecah gitu ya, karena itu rumah kontrakan. Dan akhirnya pas pagi kita kaget gitu. Pas saya buka pokoknya di depan kan ada keset gitu ya. Pokoknya di bawah keset itu ada mungkin bunga 7 rupa, sama ada jarum-jarum jahit banyak sekali gitu. Yang baru dan yang karatan punya banyak sekali. Nah, terus disitulah katanya sih kalau saya sampai melangkahi itu, jarum-jarum itu akan masuk ke dalam tubuh saya. Tapi ya puji Tuhan, saya percaya bahwa perlindungan Tuhan saja. Saya padahal pasti melangkahi itu gitu kan. Waktu saya keluar dari rumah, di saat saya mencari siapa yang melempar batu itu. Tapi puji Tuhan, ya saya sehat-sehat saja. Saya biasa saja, badan saya tidak merasakan apa-apa. Dan akhirnya, ya demi keamanan, saya pun pulang, kembali lagi ke Jogja gitu ya. Dan itu boleh menjadi ya kesaksian gitu buat mungkin keponakan, buat ya orang-orang yang percaya di sana. Dan akhirnya saya itu juga waktu itu saya belum dibaptis ya. Saya itu mimpi gini. Mimpi. Jadi sebelum saya percaya Kristus, saya pun mimpi hal yang sama gitu ya. Jadi kan kalau kakek saya gitu kan dimakamkan di Kebumen itu di Taman Makam Pahlawan. Saya sering diajak sama ibu saya itu untuk nyekar di sana gitu. Di makam kakek saya yang di Taman Pahlawan itu. Itu pakai jadi tangga gitu. Tangganya tinggi gitu, dan saya waktu itu ya seneng saya kalau di situ gitu, walaupun di makam tapi kan makam pahlawan yang terawat gitu ya, bersih gitu. Dan saya mimpi seperti itu. Saya naik tangga, tapi ini lebih tinggi gitu ya. Dan di sana saya gelap gulita. Jadi sebelum saya percaya Kristus saya mimpi seperti itu, dan di sana itu gelap gulita dan banyak suara kuntilanak gitu. Hihihi. Saya waktu itu saya bangunkan, saya kebangun dan saya juga sampai basah saya, mungkin karena ketakutan saya, keluar keringat semua. Saya ceritakan, ibu saya mimpi buruk. Nah terus ibu saya, ya sudahlah, udah tidur lagi gitu. Ya, akhirnya ya saya pun bisa tidur lagi. Dan anehnya setelah saya mulai saya mengenal Kristus, saya juga mimpi yang sama gitu, mirip seperti itu. Saya naik di tangga yang di makam Taman Pahlawan itu, saya naik saya ke atas. Tapi di atas gak ada apa-apa gitu, kosong gitu, kosong aja nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Dan tapi saya jatuh ke bawah. Saya jatuh ke bawah kayak orang lagi apa ya, kalau mungkin kalau orang lagi jalan ngesot kayak gitulah. Saya duduk di situ, saya jatuh gitu, tapi bawahnya seperti pasir gitu, seperti pasir. Jadi saya tidak sakit, tidak apa-apa. Padahal saya jatuh dari tempat yang tinggi banget gitu. Terus ada suara wibawa sekali, suara seorang pria dewasa lah gitu, seperti dari atas saya gitu mungkin.
Ya mungkin suara itu dari langit lah. Suara seperti ini. Kalau tidak ada dia, kamu sudah mati. Saya melihat jadi seperti kristal gitu. Tapi yang saya lihat ya seperti Tuhan Yesus itu. Tapi seperti kristal, tetapi memunggungi saya. Memunggungi saya. Dan ya akhirnya saya terbangun dan saya merenung gitu. Oh ya, memang kejadian demi kejadian. Ya kalau saya pikirkan, memang saya seharusnya, saya sudah mati, saya sudah dibunuh. Tapi karena ada perlindungan Tuhan Yesus saja, saya masih tetap hidup. Gitu. Dan disitulah saya mulai mendalami bahwa ya pokoknya ya keyakinan di dalam kekristenan itu saya mendalami, dan akhirnya ya saya tidak serta-merta mau dibaptis ya dengan mengikuti seperti pembelajaran seperti itu. Akhirnya saya mantap, saya mau dibaptis, dan disitulah saya mulai ya pikiran saya terbuka gitu. Saya kalau ya tinggal di kampung seperti ini, saya tidak akan maju. Saya waktu itu kan putus sekolah. Saya sebenarnya ya baru kelas 2 gitu. Mau naik ke kelas 3. Nah, saya harus keluar, saya harus tinggalkan sekolah saya, dan akhirnya ya saya berpikir bahwa ya saya berusaha mencari ini rapot saya pergi ke Kebumen, saya pinjam kendaraan punya om saya datengin ke kepala sekolah tempat saya sekolah dulu. Saya di SMA Sultan Agung, yayasan kayaknya kalau nggak salah punya NU gitu ya. Dan di situ ya akhirnya ya saya memang harus menutupi semuanya, pokoknya biaya-biaya yang nunggak gitu, kayak SPP apa saya sudah tutup semuanya. Saya dikasih rapot dan saya akhirnya perantau, saya ke Bekasi, dan saya mulai pokoknya untuk bersekolah di sana, menyelesaikan sekolah di Bekasi. Dan singkat cerita pokoknya saya sudah lulus, saya punya ijazah SMA. Akhirnya saya ke Bandung. Ya, dan di Bandung itu saya pun mulai pokoknya mencari ya komunitas gitulah. Pokoknya saya gereja yang pokoknya yang di situ saya ada kenal, oh gini, di mana ya gereja yang terdekat ya, saya ikut ibadah di sana. Dan pernah juga kejadian, jadi saya di gereja waktu itu di gereja Kristen GKKI, Gereja Kristen Kudus Indonesia, yang ininya Bapak almarhum, gembalanya Bapak almarhum Kerani Ketaren. Kita itu diajak untuk pelayanan. Memang kita kalau di situ diajarkan untuk kita menjadi pemberita Injil. Gitu. Pernah kita 10 orang gitu ya, pokoknya 10 orang kita mungkin ya dipilih sama Pak Pendeta, pemuda-pemuda yang boleh dibilang yang berani lah gitu untuk memberitakan, kita pergi gitu, pakai mobil Bapak Pendeta untuk ke daerah Sindang Barang sana di Cianjur Selatan ya. Nah, kita di Cianjur Selatan ternyata mungkin Bapak Pendeta saya tadinya mungkin sudah pernah pelayanan di sana, mungkin ya waktu mudanya atau bagaimana, ya ternyata di sana memang sudah banyak yang kenal dengan beliau. Nah, di sana itu kita itu
mungkin memang kebanyakan orang-orang Medan ya, yang mungkin yang sudah tinggal di sana, mungkin sudah ya di sana kan mungkin ada yang berdagang atau mungkin ada yang bagian nelayan atau apa. Dan di sana memang tidak ada gereja sama sekali gitu. Akhirnya kita datangi gitu mereka, gitu kita ajak untuk jadi ya di pantai seperti itu kita ngadain ya seperti bersekutulah gitu, persekutuan kita membahas tentang firman Tuhan, kita pokoknya ya kesaksian-kesaksian. Nah, di situ banyak juga yang tadinya sudah meninggalkan Tuhan gitu, mungkin karena menikah dengan warga setempat, dia sudah pokoknya sudah meninggalkan imannya pada Kristus, ya kita ajak lagi. Akhirnya mereka pun ya sama Bapak Gembala saya waktu itu sama beliau itu ditantang untuk menerima Kristus lagi dan mereka pun mau. Ya, mungkin ada keluarganya yang nggak suka gitu. Dan dikiranya bahwa ini adalah kristenisasi seperti itu. Ini adalah kristenisasi. Akhirnya kita pas pulang dari Cianjur, dari Sindang Barang itu untuk ke kota Cianjur dulu ya kalau mau ke Bandung. Kita sudah dicegat sama sepertinya ya ormas lah gitu lah ya yang mereka yang pokoknya berbaju putih-putih lalu pakai ikat kepala yang jenggotnya panjang ya. Kita diberhentikan ya, tetapi beliau Bapak Pendeta jangan takut, kita bersama dengan Tuhan, jangan takut. Akhirnya kita dibawa ke polsek setempat, karena kita dibawa ke polsek setempat, akhirnya si Bapak Pendeta saya itu ya, dia itu jadi adiknya itu kalau nggak salah kepala kejaksaan di Cianjur. Akhirnya dia menyebutkan bahwa adiknya itu kepala kejaksaan di Cianjur. Akhirnya dari polsek kita dikirim lagi ke Kodim gitu kan, Kodim Cianjur. Dan di Kodim Cianjur kita pun ya waktu itu zaman Orba ya, jadi kita mungkin dikira ada masalah halal apa politik atau apa gitu. Jadi dari 10 orang itu kita itu diinterogasi setiap pokoknya satu orang satu ruangan, mungkin yang menginterogasi itu 2 petugas dan waktu saya sih punya 2 petugas dan ada 1 wartawan gitu, 1 wartawan. Jadi setiap omongan saya setiap itu ya dia tulis gitu. Dan saya sih ya mohon ya pimpinan Roh Kudus saja gitu. Akhirnya kita dimasukinlah ke sel gitu. Kita ditahan, masuk sel. Pokoknya kalau seumpama kita kalau mau makan itu bukan dikasih, tapi dia suruh beli sendiri gitu. Dan sama Bapak Pendeta waktu itu yang suruh beli saya lah yang beli, saya lah yang beli makanan gitu. Kamu aja Hidayat yang beli. Oh ya, saya kalau ke warung nasi kayak gitu. Tapi saya dikawal sama jadi petugas yang membawa senjata laras panjang gitu. Yang jadi si penjualnya juga saya lihat sambil ketakutan gitu, sambil melayani pembeli yang beli, melayani saya beli apa gitu, nasi beli tahu, sambil tangannya seperti gemetaran gitu. Mungkin dikiranya saya wah penjahat kelas kakap ini mungkin sampai dikawal seperti ini. Ya puji Tuhan, terus kita sampai nginep gitu ya.
ya di tahanan ya kita berdoa saja gitu. Walaupun ya kita ya berdoa masing-masing. Kita ya memuji Tuhan juga nggak kenceng-kenceng sekali, mungkin setengah suara seperti itu. Ya takut ada yang nggak suka atau bagaimana gitu mungkin ya. Mungkin ya pendeta saya yang pokoknya jangan keras-keras. Ya kita mematuhi dari beliau. Ya akhirnya puji Tuhan gitu mungkin. Jadi waktu itu komandan kodimnya kalau nggak salah juga orang Medan gitu. Ya kita ya pokoknya kita diteramai lah pokoknya untuk jangan melakukan ini lagi pokoknya. Kita tapi ya diambil sidik jari, difoto pokoknya kan kita juga kan sudah ada datanya, jadi sehari-hari kita itu apa pekerjaan kita masing-masing. Dan saya juga merasa pokoknya setelah peristiwa itu gitu, kalau saya kan habis pulang kerja ya saya ikut ke gereja pelayanan gitu kan. Nanti pulang-pulang saya mungkin ya sudah selesai acara di gereja, saya pulang-pulang jam 9 ya udah tidur gitu, udah mandi tidur, udah pagi seperti itu. Tapi saya pun merasa bahwa seperti ada orang asing lah gitu buat saya, kayak sering berdiri di depan rumah, di depan ya rumah kos-kosan saya lah gitu. Sering, pokoknya sepertinya saya gerak-gerik saya ada yang mengawasi terus. Gitu. Tapi ya itulah ya, jadi ya kita juga nggak takut, soalnya ya buat saya ya hari-hari saya tidak ada yang melanggar hukum atau hal-hal yang berbau politik itu ya tidak ada. Dan saya ya merasa ya udahlah biarin aja lah, toh saya tidak melakukan pelanggaran apa-apa. Dan ya dengan hari berganti hari seperti itu ya saudara, saya pun bekerja gitu ya. Terus akhirnya saya pokoknya ada ya di gereja situ juga saya ada mengenal ya seorang gadis, dan ya akhirnya saya pun ya dikaruniai anak gitu ya. Dan saya merasa bahwa pertolongan Tuhan amat sangat luar biasa. Jadi yang saya dulu gitu waktu remaja gitu, waktu remaja itu saya ya mengalami bagaimana sengsaranya tidak ya orang tua tidak memiliki rumah gitu kan. Saya sering dulu disindir gitu sama teman-teman yang sebaya, mungkin yang nggak suka dengan saya, bahwa mereka itu sering nyanyi dangdut bahwa kering sudah air mataku nasib seorang tunawisma gitu. Ya saya sebenarnya ya mungkin kalau lah itu saya masukin hati, saya sakit hati. Tapi biarin aja, saya anggap ya dia mau nyanyi karena pengen nyanyi lagu itu aja, mungkin bagi dia ya lagu kesukaan dia ya silahkan aja. Tapi ya sebenarnya sih sedang menyinggung saya gitu. Ya dengan berjalannya waktu dan saya saat sekarang ini pokoknya pertolongan Tuhan sungguh amat sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Waktu moneter memang saya harus, jadi perusahaan tempat saya bekerja, bos saya itu mungkin ada masalah utang piutang apa mungkin ya dengan bank, padahal bos saya mungkin orang yang boleh dibilang orang ya mungkin boleh dibilang orang yang kayak mungkin termasuk 10 besar mungkin kalau di Bandung mungkin ya. Tapi dia karena mungkin terlilit hutang, akhirnya dia pergi ke Australia. Dan akhirnya waktu itu ya saya kebingungan gitu ya. Aduh, saya itu harus ya kerja apa gitu.
Dulu aja punya gaji aja bingung, apalagi ini saya nggak punya gaji. Ya kehidupan kami bagaimana saya memberi makan anak dan istri saya. Bagaimana saya memberi makan anak istri saya. Tapi puji Tuhan, saya ya ada kerinduan, ya ada keinginan gitu untuk saya mau coba, saya mau jualan aja sendiri. Dan puji Tuhan, ya puji Tuhan, luar biasanya ya, bahwa justru saya kok laku gitu yang barang yang saya jual, walaupun ya kan perusahaan yang tempat saya kerja tutup, saya pun berjualan sama gitu. Saya dulu ya sales seperti payung seperti itu, ada lap piring, lapel, kok laku gitu. Dan akhirnya saya justru saya malah punya tabungan. Saya punya tabungan dan ya sampai akhirnya saya bisa beli mobil lah gitu, walaupun mobil yang hanya ya mobil barang seperti itulah, tapi saya rasa bangga waktu itu. Dan Tuhan pun luar biasa, dan saya merasa diberkati luar biasa. Tapi saya juga merasa ya ada juga ya naik turun. Jadi waktu itu saya udah punya modal, jadi kakak ipar saya gitu, jadi kakaknya istri saya mengajak bisnis. Kakak saya mengajak bisnis, saya ada bisnis, kamu punya modal nggak? Ya ada. Saya punya bisnis pokoknya dari 50 juta menjadi 150 juta. Nah, nanti keuntungannya buat kamu aja lah, saya nitip biar kamu kembangin. Nah, siapa yang nggak tertarik? Akhirnya saya punya uang berat nih, saya kasihin ke kakaknya istri saya. Dan kakaknya istri saya memang ya lumayan lah, dia keadaan ekonominya juga lumayan, dia rumahnya bagus, dia juga punya tanah gitu, pokoknya di kampung juga beli tanah buat orang tuanya juga luas sekali. Dan ya disitulah nggak taunya kakak ipar saya itu ketipu gitu, tapi pakai uang saya bingung waktu itu. Saya bingung, aduh bagaimana ini saya usaha saya bagaimana. Saya sudah waktu itu putus asa gitu. Saya ngumpulin uang ini, saya kerja keras ibaratnya dari pagi sampai malam, berapa tahun saya ngumpulin uang ini. Ya pokoknya hilang, lenyap dalam waktu sekejap gitu. Nah, waktu itu sih saya masih ngontrak juga rumah ya. Cuman ngontrak di rumah omnya istri saya. Lah disitulah saya merasa bahwa putus asa saya. Saya mungkin waktu itu saya malas. Saya cuman bangun saya di kamar, bangun hanya untuk makan saja. Makan, udah selesai makan, masuk kamar, tidur lagi. Pokoknya udah, jadi waktu itu kalau seumpama handphone saya bunyi, ada orang order, kalau waktu kita punya modal ya seneng, kita langsung ambil bolpen, kita order apa aja, ya apa aja Ci, atau order apa aja Bu Haji, ya seperti itu. Ya order apa aja gitu. Saya dengan senang, tapi ya ini malah saya, aduh, mau saya nggak punya modal apa lagi, ya malah ya kadang-kadang yang udah saya janjiin, oh ya nah, besok dikirim, nanti kalau diangkat, mana katanya mau ngirim, saya jadi nggak pesan ke yang lain, saya pesan ke kamunya nggak ngirim, aduh gitu, rasa seperti itu. Jadi bingung waktu itu saya keadaannya sudah pokoknya putus asa, tapi saya ingat gitu waktu itu ya pas
ya mungkin jam 6 sore lah gitu pas maghrib seperti itu. Pokoknya seperti ada yang menyadarkan saya gitu, dalam hati saya timbul bahwa kalau kamu seperti itu, kehidupan kamu akan lebih terpuruk lagi gitu. Nah, kehidupan kamu akan lebih terpuruk lagi. Ya, waktu itu juga pas ya karena waktu usaha saya merasa bahwa usaha saya sudah cukup, ya istri nggak kerja juga nggak apa-apa, pikir saya waktu itu. Ya terus istri juga pas tidak bekerja gitu, keluar dari tempat kerja. Aduh Tuhan. Tapi seperti ya pokoknya saya keramas, saya mandi, mungkin saya udah 3 hari mungkin tidak mandi gitu. Dan mungkin ya istri saya sih ya cuek-cuek aja gitu, nggak komen apa-apa. Tapi saya ingat saya di meja ada Alkitab. Tuhan, berbicaralah Tuhan. Saya harus apa, saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat. Pokoknya saya buka di Yeremia, pokoknya di Yeremia 5 ayat 17 saya. Ya mungkin kalau itu nggak salah, yang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, pokoknya terkutuklah orang yang mengandalkan pokoknya kekuatannya sendiri lah, terutama orang yang mengandalkan manusia. Pokoknya ia akan seperti pokoknya rumput yang di padang tandus seperti itu. Rumput yang di padang tandus. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, disitulah saya mulai sadar bahwa saya salah. Selama ini saya mengandalkan manusia, saya mengandalkan kekuatan saya. Ya mungkin waktu jadi sales, saya sales yang paling rajin dan omset penjualan yang paling tinggi. Ya di Yeremia ayat 17 ayat 5 ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, dan ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, tetapi ya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, di situ saya ingat gitu, ada dulu jadi teman bos saya, tapi dia kalau order ke saya banyak gitu. Kalau saya temui dia, dan namanya kok Awih gitu, kok saya boleh nggak kok gitu. Saya ambil barang pagi, nanti kalau ya begitu orang toko bayar, saya setor ke sini. Ya kok Awih sudah almarhum sekarang. Nah, disitulah saya boleh. Ya, akhirnya saya lakuin itu. Saya punya motor gitu ya, saya ambil barang ya, payung atau lapiring atau lapel di sana gitu ya. Pokoknya saya orderin dulu, ada pesan ini, terus saya pagi, kadang-kadang toko belum buka, saya sudah jongkok di situ nungguin toko buka, karena saya saking semangatnya kerja ya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dan ya saya ikat gitu, ya memang lumayan banyak gitu ya, dibantu sama pegawainya gitu, dan ya pegawainya pun senang gitu, katanya kalau sudah bantu saya ya saya juga ada ucapan terima kasihnya lah, saya memberi mungkin ya sedikit tips lah gitu ya untuk mereka, dan mereka pun senang. Ya dengan berjalan waktu terus saya boleh nggak kok saya kasih waktu lah kok gitu, biar saya itu, kenapa kamu nggak bikin giro aja, katanya. Oh iya ya,
akhirnya saya itu ke bikin giro ke BTN gitu kan. Di BTN itu gampang gitu, waktu itu lagi ada ya mungkin ada kemudahan-kemudahan untuk membuat giro. Lalu saya bikin giro BTN, saya kasih waktu berapa lama nih? Udahlah, kasih waktu seminggu. Ya puji Tuhan, ya saya buka giro kasih seminggu. Ya saya juga ya selalu tidak pernah gitu ya saya disiplin dalam hal keuangan. Saya ambil barang dikasih ya pakai giro seminggu. Lah ya kok kasih waktu 2 minggu dong. Ya udahlah boleh. Akhirnya sampai dia kasih waktu ke saya, sampai saya dikasih waktu 1 bulan gitu ya. Ya dan disitulah saya mulai bisa berkembang lah usaha saya. Saya mulai berkembang. Saya nggak cuma main di payung, di lapen, tapi saya ada main di karpet seperti itu. Jadi saya lihat di toko yang laku, oh ini karpet, oh ya ini, ya akhirnya saya pun carilah saya karpet gitu, dari mana. Dan di situ saya mulai ini pokoknya mengembangkan usaha saya lagi gitu. Ya begitu kan saya udah mulai bisa kebeli rumah gitu, walaupun ya mungkin rumahnya itu di daerah Balai Endah seperti itu. Mungkin kalau yang lagi rame-rame sekarang itu yang tempat jin buang anak mungkin ya, waktu itu ya saya di Balai Endah ya yang murah waktu itu. Ya akhirnya saya ya pokoknya ya gitulah, buat ejekan juga gitu, sama rumah kok di sana itu kan pokoknya jauh gitu. Tapi ya saya merasa bangga saja, saya sudah punya rumah sendiri, saya tidak ngontrak gitu. Jadi situ saya merasa bahwa ada pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan akhirnya ya puji Tuhan dari satu rumah saya bisa beli lagi rumah, saya bisa beli lagi ruko untuk gudang gitu. Dan puji Tuhan gitu ya, saya mulai mengembangkan ya usaha saya. Tapi ya waktu itu juga ya mungkin karena waktu 2000 ini ya, waktu pergantian dari Bapak Presiden SBY ke Bapak Presiden Jokowi, waktu itu pas lagi perpindahan itu orderan sepi sekali. Saya bingung, saya sudah terlanjur ambil mobil yang besar gitu ya, pokoknya kan orderan kita udah mulai banyak gitu ya. Jadi saya ngambil yang ankle tapi yang long gitu, yang long sasis yang besar. Saya sudah ngambil ruko, saya juga udah ngambil rumah yang harganya ya lumayan lah gitu, yang ya kalau sekarang itu ya harganya sudah di atas 1 M gitu. Malah saya bingung, waduh, saya bagaimana ini Tuhan? Aduh, saya ngeri gitu. Maka ya saya kan sudah kenal pabrik segala kan, jadi sama orang pabrik saya juga saya sudah boleh saya buka giro gitu kan, sampai di pabrik dikasih waktu 2 bulan. Waduh, ini pokoknya penjualan merosot tajam waktu itu. Saya bingung banget. Saya sampai kalau pulang gitu, saya tuh nangis. Tuhan, saya harus melakukan apa? Ya, saya hanya takut, aduh Tuhan, kalau saya giro saya sampai nggak kebayar, saya dilaporkan ke saya penipuan gitu. Saya udah buka giro mungkin berapa lembar di pabrik. Ya, saya kalau pulang order waktu itu, yang biasanya saya bisa pulang sampai jam 7 malam, saya ya kadang-kadang ya karena sepi ya, saya kadang-kadang jam 3, jam 2
saya sudah pulang ya dengan lunglai gitu. Saya masuk ke rumah, mungkin saya hanya, saya sudah nggak kuat lagi untuk berdoa, untuk duduk itu nggak kuat lagi gitu. Atau saya mungkin saya ya mungkin mencontoh si nabi siapa ya, Nabi Yesaya atau Yeremia yang pokoknya dia sampai rebah gitu, pokoknya sampai ke serebah di tanah. Saya pun saya bukannya itu, karena sudah nggak kuatnya lagi, bingung sekali. Mungkin kalau orang ada yang lihat saya ya waktu itu ya, ya anak saya itu kuliah gitu ya, jadi mungkin kalau ada yang lihat saya, ini orang udah gila ini, tapi ya gitu. Sewaktu itu benar-benar saya udah bingung waktu itu juga. Nah terus akhirnya saya jadi di gereja itu ada acara namanya Oasis, saya ingat. Gereja namanya Oasis, ada acara setiap hari Rabu jam 10 di gereja kami, ada acara Oasis. Lah di situ saya sengaja, sebelum saya order, saya mau ikut acara doa Oasis. Nah, kalau doa Oasis itu lumayan yang datang ya, ratusan lah, bisa mungkin bisa 200 orang gitu ya. Pokoknya ya kan gereja yang tempat kami ibadah besar gitu. Mungkin 200-300 orang gitu. Kalau ada acara Oasis itu, soalnya jemaatnya juga cukup banyak. Jemaatnya ribuan. Jadi kalau ada acara Oasis, nah ya di situ saya ingat Bapak Pendeta, Bapak Gembala saya, Bapak itu ya sudah selesai khotbah. Saya padahal kan mungkin datangnya agak terlambat, jadi saya kebagian mungkin ya pokoknya di belakang lah posisi saya. Nah tapi saya ya karena saya stres, saya pokoknya pokoknya air mata saya bercucuran terus gitu. Pokoknya saya hanya nangis. Pokoknya saya nangis saja sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya ingat Pak Pendeta itu ya dari mimbar kan gerejanya besar. Dia itu padahal yang di depan juga banyak gitu yang ini, tapi dia kok menghampiri saya. Punya pergumulan apa? Gitu. Ya saya ceritakan, Bapak, saya sudah terlanjur ya beli mobil. Waktu itu saya beli mobil mungkin udah 3 unit gitu ya, ada L300, ada engkel yang besar, ada juga mobil FPV Green Van, dan cicilan ruko juga, dan itu belum ya penjualan sangat sepi. Saya bingung, saya harus jual ini Pak, pokoknya ada yang saya jual. Saya tadinya saya iklankan, saya enggak laku-laku itu mobil gitu, padahal saya iklankan, padahal dengan ya ibaratnya rugi lah gitu, mungkin rugi lah kalau saya jual juga rugi lah, tapi kok nggak ada ini, nggak ada yang minat gitu. Besoknya itu ada yang telepon saya gitu. Ya saudara, kamu mau jual itu mobil? Iya. Nih ada nih teman saya yang butuh. Nanti dia telepon kamu, ya. Saya kasih teleponnya, ya. Betul. Terus ada yang telepon saya. Terus, oh ya, ya udah pokoknya bawa aja mobilnya ke sini. Pokoknya ya akhirnya saya taruh mobilnya di sana. Pokoknya dia udah transfer. Saya mobil saya taruh di sana. Aduh, puji Tuhan gitu. Saya sekarang jadi punya modal gitu. Yang tadinya ya lumayan gitulah lakunya gitulah. Ya memang saya rugi, tapi ya rugi ya untung sudah pakai lah itu mobil. Tapi saya jadi punya modal, dan itu kan mobil kan cicilan, jadi saya udah nggak punya beban cicilan yang itu kan. Nah disitulah saya merasakan bahwa ada keajaiban Tuhan terjadi di dalam usaha saya.
boleh dibilang tadinya saya sudah terpuruk gitu, terbelenggu sama hutang-hutang, dan ya puji Tuhannya gitu ya, setelah mungkin kabinet Jokowi berjalan, kembali normal penjualan. Wah, luar biasa. Saya merasakan bahwa pertolongan Tuhan dahsyat luar biasa dalam kehidupan saya. Yang tadinya saya ya punya, ya sudah ya punya ruko, saya bisa nambah lagi, saya beli ruko lagi yang lokasinya lebih strategis, yang di dekat pasar, yang di pinggir jalan, dan yang akhirnya yang pas itu belakang ruko juga ada rumah dijual yang nempel dengan ruko. Saya bisa beli lagi, dan puji Tuhan gitu, puji Tuhan gitu, saya merasa bahwa pertolongan Tuhan dahsyat luar biasa. Dan ya walaupun orang usaha pastilah mempunyai ya problem-problem pasti ada saja ya. Ya mungkin apalagi yang saya kan ya baru ibaratnya baru inilah yang tadinya mungkin tidak punya pemasukan sebanyak itu kan jadi punya, jadi kan mungkin investasinya agak membabi buta gitu, jadi kurang pertimbangan gitu ya. Ya, tetapi ya kalau kita walaupun ya kita kadang-kadang salah gitu, aduh kenapa saya investasi di sana gitu. Ya semua saya investasi di apartemen ya. Ya saya punya ya beberapa apartemen, ada 3 unit ya untuk saya sewa-sewain gitu. Tapi ya puji Tuhan, ya mungkin ya tetap aja walaupun mungkin tidak sebagus dulu waktu sebelum pandemi, ya masih saja tetap menghasilkan gitu, walaupun tidak maksimal. Dan ya saya yang cuma ruko rumah yang saya beli juga ya ada yang lunas, ada yang masih kredit, itu juga ya pastilah nilainya pasti bertambah gitu. Ya disitulah bahwa saya merasakan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita merasa bahwa diri kita itu hebat tanpa Tuhan. Saya benar-benar hal yang paling menakutkan dalam hidup saya. Jadi ya kalau Tuhan sih tidak pernah akan meninggalkan saya. Gitu. Tuhan selalu gitu ingin dekat dengan saya. Bahkan ada istilah kalaulah kita berjalan mendekat kepada Tuhan, tapi Tuhan mendekat kepada kita dengan berlari, itu kan. Ya karena ya seperti anak yang terhilang itu. Jadi bahwa Tuhan, Allah Bapa kita yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Kristus, sungguh amat sangat luar biasa. Dan saya merasakan bahwa Allah yang saya sembah, yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang benar-benar memberi pertolongan. Bukan hanya kata-kata kosong yang Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Tapi sungguh bahwa Allah yang kita sembah itu, yaitu miracle, jadi mujizatnya itu memang ajaib dan nyata, itu saya rasakan setiap saat bahwa hanya karena pertolongan Tuhan. Soalnya memang apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Allah sediakan bagi kita. Memang itu betul. Dan saya pun merasakan bahwa semua ya, walaupun ya mungkin ya saya bukan orang yang kaya raya lah, tetapi saya merasa bahwa hidup saya itu diberkati Tuhan. Dan di dalam Tuhan itu ada sukacita, dan kita mengenal Allah yang hidup, dan Allah yang kita sembah, sungguh Allah yang luar biasa, Allah yang mendengar,
Allah yang peduli, dan Allah yang mau dan Allah yang mampu melakukan perkara-perkara yang mungkin bagi kita mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, dan saya pun ada kesaksian juga bahwa saya pernah pulang ke kampung saya, pokoknya di situ ya gitu. Mungkin kalau ibu saya kan orangnya diakrabin gitu ya dengan ibu-ibu di situ ya, karena memang ibu saya itu orangnya baik, pokoknya tidak mau mencampuri urusan orang gitu. Jadi ya gitu. Pas saya pulang ke kampung, saya ingat ada seorang ibu meluk-meluk saya, nangis katanya. Bu, pokoknya saya kira kamu itu sudah meninggal, kamu itu dikabarkan bahwa kamu itu sudah mati, kamu itu sudah dikuburkan di Solo. Dan ya saya merasa bahwa ya mungkin yang mengabarkan bahwa saya mati itu mungkin dukun yang sudah ini saya gitu, sudah menyantet saya untuk membunuh saya gitu. Dan dia mengabarkan seperti itu bahwa saya sudah mati. Ternyata saya mati bukan secara rohani, bukan secara kedagingan, tetapi saya dibaptis, saya diperbaharui, saya hidup mengenal Kristus, dan lalu saya bangkit dari kematian itu di saat saya bangkit dari air baptisan itu. Saya merasa bahwa kehidupan baru itulah, bahwa saya merasa bahwa hari-hari saya, pokoknya saya tidak mau Tuhan, saya pokoknya menjauh dari Tuhan. Saya hanya hidup mengandalkan Kau saja. Itu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan saya. Dan saya juga pernah ada kesaksian seperti ini. Jadi saya itu ada buru-buru, anak saya yang bawa mobil, saya itu di sebelahnya. Nah, mobil saya itu dipepet gitu ya, dipepet. Padahal ya kita sudah ini, tapi ya dia itu ngambil jalan kita sambil potong seperti itu. Padahal kita tadi lurus, ya dia dari arah dari jalan yang lain, dari pertigaan itu dia langsung potong. Saya agak ya karena buru-buru, memang jalan juga agak padat gitu. Saya klakson gitu. Nah, ini malah bukannya jalan, tapi malah direm sama dia. Malah sengaja. Padahal di depannya kosong. Aduh, saya juga buru-buru ini. Terus saya bilang, ini orang gimana ya gitu. Ya terus udah maju, kita maju, berhenti lagi. Akhirnya saya loncat lah, saya turun. Hey, jangan di jalan gitu, jangan halangin jalan orang gitu. Terus ya dia seorang oknum tugas gitu ya, oknum petugas. Jadi waktu itu tidak lihat. Ya saya ngomong bahwa saya itu punya seorang anggota. Saya katakan bahwa kalau Bapak anggota, seharusnya Bapak itu lebih tahu sopan santun berlalu lintas, Pak. Tetapi ya pokoknya terus dia membiarkan ayah saya. Ya sudah, kalau Bapak tidak merasa bersalah, saya masuk ke mobil. Akhirnya kita jalan, tapi nggak taunya dia kejar lagi. Saya kejar lagi. Dia pepet kami. Dan akhirnya kami pun berhenti, dan pokoknya dia bilang, kamu jual, saya borong. Pak, saya itu nggak mau cari ribut, Pak. Saya hanya tadi merasa bahwa jalan saya itu Bapak halangi. Tapi pokoknya, mana saksinya? Ya tadi, Pak. Kalau tadi mungkin di sana, Bapak, orang banyak, Pak, yang menyaksikan itu. Ya pokoknya, ya sudah, Pak. Kalau memang Bapak tidak merasa bersalah, ya sudah. Saya ajak salaman, dia nggak mau.
dia mengancam, pokoknya awas, lihat ya, besok ada yang nyari kamu. Saya katakan, saya tidak takut, saya tidak salah kok, silakan saja. Terus dia tepuk punggung saya, dan punggung anak saya pun ditepuk sama didorong seperti itu. Akhirnya, buat apa sih, udah kita toh buat apalah ribut, kita masuk ke mobil. Ya, tekan mobil barang ya, pikirnya mungkin dalamnya itu mungkin ya mungkin bagi dia orang ya gitulah, mungkin pegawai yang nggak akan berani melawan seperti itu. Terus akhirnya saya gitu, tapi saya rasa punggung saya berat sekali setelah ditepuk sama orang tersebut gitu ya, berat sekali. Lalu saya itu malamnya tidak bisa tidur, gelisah saya. Ternyata anak saya pun sama seperti itu. Terus kira-kira ya jam 1 pagi lah, jam 1 pagi sama. Tapi saya gitu, walaupun saya berusaha untuk saya tidurin, di sini sakit sekali pundak saya, seperti ada pokoknya beban apa gitu ya. Terus, sepertinya di saat saya tidur itu ada ya suara gitu lah, mungkin suara dari dalam hati saya mungkin ya. Katakan darah Yesus. Sampai 3 kali. Katakan darah Yesus. Katakan darah Yesus. Akhirnya saya darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Sambil saya tepuk-tepuk di pinggang saya, darah Yesus. Dan itu seperti ada yang lepas dari pundak saya gitu. Ada yang tadinya mungkin kayak yang kalau bahasa Jawanya yang gendoli gitu, seperti ada yang lepas gitu. Akhirnya saya bisa tidur, dan mungkin pagi-pagi saya sudah bangun, saya mungkin ya jam 5-an ya, saya telepon, "Beth, kamu merasakan ini ya?" "Iya Pak, saya juga." "Sok katakan darah Yesus, darah Yesus." Saya juga seperti itu. Dan anak saya pun lakukan yang sama gitu, dan dia cuma, "Gimana Beth?" "Iya Pak, rasanya sekarang mah lebih plong rasanya." Ya itulah. Dan itulah bahwa kuat kuasa darah Yesus sungguh luar biasa. Darah Yesus sungguh penuh kuasa. Dan saya mengalaminya itu. Bukan kata orang, tapi saya mengalaminya. Bahwa darah Yesus itu memang penuh kuasa. Itu kesaksian dari saya. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa terus bagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan.